Apa prestasi dan kontroversi Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat? 5 September 2023 akan menjadi hari terakhir Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Sejak Selasa 29 Agustus kemarin, RK dan sang istri sudah berkemas barang-barang pribadinya yang berada di rumah dinas Gedung Pakuan, Kota Bandung. Usai melepas jabatannya sebagai Gubernur Jabar, belum diketahui pasti kemana langkah politik Ridwan Kamil selanjutnya. Terlepas dari rencana politik Kang Emil selanjutnya, rekam jejak ia sebagai Gubernur Jabar diwarnai sejumlah prestasi dan kontroversi. Berikut ulasannya. Prestasi Ridwan Kamil. Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat setelah ia berhasil menang dalam Pilkada 2018 bersama wakilnya UU Ruzhanul Ulum. Keberhasilannya dalam meraih kursi orang nomor 1 di Jawa Barat tak terlepas dari gaya politiknya yang populis, partisipatif, dan merakyat. Meski menjabat sebagai kepala daerah, Kang Emil dikenal dekat dengan warganya. Ia tak segan-segan untuk terjun ke bawah dan berinteraksi langsung dengan warganya termasuk di media sosial. Sejumlah prestasi yang pernah ia torehkan selama menjadi Gubernur Jawa Barat diantaranya. 1. Menerima penghargaan pemimpin inovatif. Pada 2019, Ridwan Kamil menerima penghargaan bergengsi, yakni Inspirational Leader se-Asia Pasifik dalam acara Gulf Insider Innovation Award 2019 yang diselenggarakan di markas PBB. Dengan penghargaan ini, Ridwan Kamil dianggap sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif. Salah satu program Kang Emil yang diapresiasi melalui penghargaan tersebut adalah program Desa Digital. 2. Jawa Barat Juara Umum PON 20. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 diselenggarakan di Papua pada akhir 2021 lalu. Dan dalam perhelatan olahraga tingkat nasional itu, Jawa Barat berhasil meraih keluar sebagai juara umum. Penghargaan itu sekaligus mempertahankan gelar yang sama pada PON 19 yang diselenggarakan di Jawa Barat. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mampu meraih gelar juara umum PON secara back-to-back sejak era reformasi, kata Kang Emil pada Rabu 17 Agustus 2022. 3. Raih 300-an penghargaan sejak 2018. Dalam kesempatan yang sama, Ridwan Kamil juga menyampaikan, sejak kepemimpinannya, Jawa Barat telah meraih 345 penghargaan dari tingkat nasional maupun internasional. Beberapa penghargaan yang ia sebut diantaranya meraih juara umum tingkat nasional pada kontestasi Dewan Masjid Indonesia atau DMI Award 2022. Dan pada 2021, Pemprov Jawa Barat berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Tidak kurang 345 penghargaan tingkat nasional dan internasional telah dianugerahkan kepada Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2018 hingga 2021 pungkasnya. Kontroversi Ridwan Kamil. Meski banjir prestasi, kepemimpinan Ridwan Kamil juga tak terlepas dari sejumlah kontroversi diantaranya adalah 1. Pembangunan kolam renang di rumah dinasnya. Pada awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil langsung memutuskan untuk merenovasi rumah dinasnya di Pakuan. Namun keputusannya itu menuai kontroversi di masyarakat sebab ia menambah fasilitas kolam renang di rumahnya itu. Terlebih anggaran yang dikeluarkan untuk membuat kolam renang itu cukup fantastis, yakni hingga 1,5 miliar. Namun Kang Emil sempat menanggapi kontroversi itu dengan menyatakan bahwa pembangunan kolam renang itu adalah untuk terapi renang yang ia lakukan karena kaki kirinya cedera. 2. Membentuk TAP. Kontroversi Kang Emil lainnya muncul ketika dirinya mengeluarkan kebijakan untuk membentuk Tim Akselerasi Pembangunan atau TAP. Pembentukan tim yang berisi 19 orang itu menuai kontroversi karena dinilai sebagai upaya bagi-bagi jabatan pada orang-orang terdekatnya. Pemicunya adalah masuknya nama adik Ridwan Kamil, yakni LP Nazmu Zaman menjadi salah satu anggota TAP. Namun ketika itu Kang Emil berkilah kalau masuk LP dalam TAP karena adiknya itu memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh percepatan pembangunan di Jawa Barat. 3. Pembangunan Masjid Al-Jabar. Akhir 2022 lalu, Ridwan Kamil meresmikan sebuah masjid dan megah di Kota Bandung, yakni Masjid Al-Jabar. Pembangunan masjid yang digadang-gadang sebagai masjid kebanggaan warga Jawa Barat tersebut ternyata tidak terlepas dari sejumlah kritik. Salah satu kritik yang muncul adalah tingginya biaya pembangunan masjid tersebut hingga 1 triliun yang menyedot anggaran provinsi. Tak hanya biaya pembangunan, biaya pembuatan konten Masjid Al-Jabar oleh Pemprov Jabar juga menyedot biaya yang tinggi, yakni 16,3 miliar. 4. Petani milenial. Program petani milenial yang dibuat pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemprov Jabar menjadi polemik usai dikeluhkan salah seorang peserta, yakni Rizky Anggaran, seorang peserta petani milenial yang menggarap usaha tanaman hias
di Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang kecewa dengan program petani milenial tersebut terutama terkait off-taker. Rizky mengatakan ia bersama kelompoknya yang tergabung dalam petani milenial angkatan pertama tidak pernah dibayar oleh salah satu perusahaan swasta yang menjadi off-taker atas program tersebut. Akhirnya Rizky dan rekan-rekannya harus dikejar-kejar utang bank yang nominalnya mencapai 1,3 miliar. Curhatan Rizky di Twitter akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Melalui akun Twitter pribadinya Ridwan Kamil, Kang Emil tersebut memohon maaf atas permasalahan yang terjadi dalam program petani milenial. Kang Emil pun mengatakan ia pun sudah menginstruksikan jajarannya agar segera menyelesaikan polemik program petani milenial ini.